Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah ini kami sudah menempel tentang jadwal supervisi yang akan kita laksanakan mulai minggu depan. Nanti mohon dicermati, mohon dilihat nanti gilirannya di hari apa. Setelah itu nanti mohon dipersiapkan perangkatnya dengan baik. Assalamualaikum Bu Nadia. Nggih, nggih Pak. Nggih. Sampun dilihat tentang jadwal rencana supervisi kita. Nggih, sampun Oh, Pak. nggih, alhamdulillah Bu Nadia kebetulan sepertinya di jadwal itu untuk yang pertama adalah Bu Nadia nggih. Nggih, Nah, nggih ini Pak. nanti mohon disiapkan modulnya, modul pembelajaran maupun perangkat pembelajaran yang lain. Nanti untuk hari nopo Bu, Bu Nadia? Hari Rabu jam 2. Oh, hari Rabu jam 2 nggih. Nanti sebelum jam 2 hari Rabu bisa menemui saya dulu di kantor. Kita ngobrol sebentar, kemudian nanti saya mohon izin untuk bisa masuk ke kelasnya Bu Nadia, ngeten nggih? Oh, nggih, nggih Ah, Pak. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nadia. Nggih, Nggih, seperti yang kemarin saya share di kantor guru nggih. terkait dengan jadwal supervisi yang akan kita lakukan untuk hari ini. Bu Nadia kebagian di hari Rabu ini di Nggih, kelas 8 nggih. nggih. Ya, alhamdulillah. Nah, kemarin itu sudah mengumpulkan modul ajar dan alhamdulillah Nggih, sudah beberapa sudah saya pelajari nggih. terkait modul ajarnya. Eh, di modul ajar nanti ini materi pokoknya Bu Nadia sebagai pengajar matematika, betul nggak? Nggih, betul Pak. Matematika dengan materi pokoknya adalah relasi dan fungsi. Nggih. Nah, nggih. Mungkin sebagai pengetahuan Bu Nadia, kira-kira nanti di relasi dan fungsi ini nanti apa yang diharapkan untuk peserta didik itu bisa kuasai tentang relasi dan fungsi ini? Nggih. Kalau di relasi itu Pak, kita belajar tentang hubungan dari dua himpunan. Misalnya, apa sih makanan kesukaan siswa sehari-hari, apa memang Nggih. kesukaannya, dan lain sebagainya. Kalau di fungsi itu kita lebih ke bagaimana menggambarkannya dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Ah, nggih. Seperti itu. Nggih. Terus kemudian di sini saya lihat Bu Nadia nanti di pembelajaran itu akan menggunakan model atau metode pelajaran discovery, nggih, discovery Nggih. learning. Nah, ini eh, mungkin apa alasannya? Alasannya Bu Nadia nanti ketika di pembelajaran itu menggunakan discovery learning. Apakah punya apa namanya pemahaman bahwa kelebihan discovery learning itu seperti ini atau seperti apa? Oke. Kenapa saya menggunakan discovery learning itu karena menurut saya kalau Nggih. anak-anak bisa menemukan sendiri itu maka dia akan pembelajarannya lebih bermakna Pak. Ah, Jadi nggih. lebih lama ingatnya daripada saya yang Nggih. menyampaikan nanti mereka pasti akan cepat lupa. Ah, ngeten. Nggih. Terus kemudian sesuai dengan instrumen yang berlaku di pendidikan, Oke. nanti di modul ajar ini akan ada tentang kecakapan abad 21 terkait dengan Oke. kolaborasi, komunikasi, dan juga berpikir kritis. Untuk di modul ajar Bu Nadia sudah masuk nggih? Oke, insya Allah sampun Pak. Nanti mudah-mudahan nanti di kelas itu Oke. di proses pembelajaran itu sangat dijalankan dengan Oke. baik. Terus kemudian di prosesnya nanti bisa berjalan dan harapannya nanti di kelas itu nanti bisa terjadi atau suasana pembelajaran atau situasi pembelajaran yang aktif siswanya. Ngeten ya. Oke. Terus kemudian yang di akhir nanti ketika Bu Nadia pembelajaran di akhir pembelajaran, insya Allah itu harusnya itu ada asesmen nggih. Oke. Nah, nanti asesmen yang akan dilaksanakan oleh Bu Nadia itu seperti apa nanti untuk asesmennya? Oke. Kalau asesmennya itu ada dua Pak. Jadi yang Nggih. pertama ada yang personal atau anak sendiri, ada yang per kelompok. Kalau yang per kelompok itu saya beri game, di situ ada worksheet-nya di Nggih. belakang. Itu jadi mereka akan berdiskusi untuk mencari Nggih. jawabannya. Itu ada mencari harta karun Oh, namanya. mencari harta Oke. karun. Terus Terus, yang untuk sendiri-sendiri itu akan saya beri penugasan melalui kuisis. oh ngeten. Oke. Jadi ada dua macam Oke, asesmen. asesmen. Yang pertama asesmennya nanti bersifat
berkelompok, ngaten nggih. Kelompok, nggih. Berkelompok, kemudian untuk mengevaluasi kemampuan per individu nanti Oke. ada pembelajaran atau asesmen yang berbentuk kuisis. Nggih. Seperti itu. Ya, alhamdulillah berarti sudah lancar. Tinggal nanti kita coba untuk proses pembelajaran di kelas. Saya mohon izin nanti akan masuk ke kelasnya Bu Nadia, Nggih, Pak. tapi nanti ketika Bu Nadia mengajar, nggih, sesuai dengan apa yang ada di modul, di pembelajaran, sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan mudah-mudahan anak-anak bisa belajar aktif gitu ya, lebih aktif dibandingkan secara Nadia. Nggih. Mungkin itu Bu Nadia untuk awal, untuk perencanaan kita pada hari ini. Setelah ini nanti kira-kira jam berapa Bu Nadia untuk anak-anak masuk? Anak-anak masuknya jam 2. Jam 2. Oh, okay. Alhamdulillah. Ini nanti setelah ini jam 2 saya akan minta izin masuk ke kelas. Terus kemudian nanti silakan dimulai. Nanti setelah pembelajaran Bu Nadia, nanti ketika waktu istirahat, mohon untuk Bu Nadia nanti bisa ke ruangan saya untuk kita membahas lebih lanjut evaluasi tentang pembelajaran. Oke, ya, Pak. Bu Nadia. Oke. Terima kasih Bu Nadia. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa maksimal dan tujuan pembelajarannya sudah Bu Nadia sampaikan di modul bisa tercapai dengan baik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nadia, mohon izin nanti saya melakukan supervisi pembelajarannya Bu Nadia. Oh, nggih, monggo, Pak. Rabbi zidni ilma. Pagi, siang, malam. Contohnya apa himpunan itu? Oke, makanan kesukaan ada lagi? Minuman kesukaan, hewan kesukaan. Oke, sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Ini nggak apa-apa. Kamu tak kasih itu ke pengerti? Yang mau presentasi angkatan? Diisi nama siswa, ada anak-anak. Dari 2 garis itu akan membentuk suatu kata. Jangan banyak-banyak. Jadi kita sudah menolong pohon ini supaya tidak kekeringan dengan bintang. Oke, semoga dia tidak kekeringan lagi ya. Silahkan nanti dicek di WA-nya masing-masing. Saya kirim link kuisis buat dicoba di rumah. Syaitonir rajim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Nadia. Pak. Sampun terlaksana tentang pembelajaran dan alhamdulillah saya juga sudah beberapa instrumen yang sudah saya teliti, sudah saya lihat terkait dengan pembelajaran. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah gerak seperti itu, sudah aktif seperti itu, kelas juga menyenangkan. Tapi itu menurut saya. Monggo kalau misalnya kalau dari Bu Nadia sendiri, kira-kira dengan pembelajaran seperti itu, kira-kira apa yang dirasakan oleh guru ketika anak-anak bisa belajar secara aktif, bisa dengan keadaan yang juga kelas itu bisa aktif secara pembelajaran. Kalau yang dari saya ya Pak ya, kalau lihat anak seperti itu pasti senang ya Pak ya, karena anak bisa aktif belajar sendiri, mereka paham dengan apa yang saya sampaikan, pasti saya di situ pasti senang. Itu Pak. Terus kemudian tadi alhamdulillah juga sudah difasilitasi ada kegiatan yang menggunakan permainan. Alhamdulillah. Kira-kira kalau permainan seperti itu ada enggak, ditemukan enggak menurut Bu Nadia itu adakah kekurangan yang menurut Bu Nadia ini masih perlu peningkatan? Kalau di permainannya sih mungkin tadi ya Pak ya, instruksinya kan ambil 2 bintang, ternyata masih ada anak yang 1 orang mengambil lebih gitu, jadinya ada yang kekurangan itu saja sih Pak. Kalau secara keseluruhan pembelajaran kira-kira menurut Bu Nadia adakah yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi? Kalau dari pembelajarannya mungkin ketika itu Pak, ketika bertanya mungkin saya harusnya menyampaikan pertanyaannya dulu, baru saya tunjuk. Jadi kan saya terbalik, jadi saya panggil dulu, baru pertanyaan. Jadi anak-anak lebih jadi bingung gitu. Gitu. Jadi
yang nanti mungkin akan bisa dikembangkan lagi secara instruksional Oke. seorang guru nanti bagaimana untuk memberikan instruksi sehingga Oke. instruksi itu bisa ditangkap oleh santri. Nanti untuk lebih mengembangkan kemampuan Bu Nadia, barangkali nanti ada pelatihan atau mungkin terutama kita sudah alhamdulillah kemarin sudah disampaikan bahwa madrasah kita sudah punya aplikasi yang terkait dengan pembelajaran, terutama pelatihan-pelatihan untuk pembelajaran di kelas. Terutama salah satunya adalah di aplikasi Pintar. Barangkali monggo nanti Bu Nadia bisa untuk lebih mengembangkan kemampuan kita belajar bersama melalui aplikasi Pintar itu. Tadi saya sudah melihat Bu Nadia untuk memberikan LKPD. Jadi LKPD-nya sudah disampaikan ke anak-anak. Tapi yang perlu saya ketahui di sini mungkin ketika LKPD itu apakah sudah ada kisi-kisi Bu Nadia? Ada. Cuman sepertinya saya kemarin lihat itu belum masuk sini nggih. Jadi nanti mungkin untuk bisa lebih lengkap lagi kisi-kisi bisa dijadikan satu bundle di modul ajar yang Bu Nadia buat nggih. Kemudian untuk yang tadi soal atau LKPD yang disampaikan itu adakah soal yang bentuknya high order thinking atau middle atau low-nya? Kalau ada misalnya prosentasenya berapa Bu Nadia? Yang hot itu sekitar 20-25%. 20%. Ya, yang middle-nya 50, yang sisanya mudah. Berarti alhamdulillah itu sudah sesuai dengan kaidah yang ditentukan tentang pembuatan soal. Jadi tetap harus ada hot atau high order thinking-nya, tapi diusahakan juga prosentasenya tidak terlalu besar sehingga nanti untuk merangsang anak-anak untuk berpikir secara kritis gitu nggih. Tapi tetap harus ada yang middle dan juga yang low. Untuk di soal Bu Nadia, itu kira-kira adakah mudah-mudahan tidak ada, tapi barangkali nanti bisa dijelaskan apakah di sana ada soal yang itu menjerumus ke SARA, kekerasan radikal dan anti RKRI? Insya Allah tidak ada Pak. Alhamdulillah, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa guru harus bisa menyusun soal yang menghindari kontennya, menghindari unsur SARA, kekerasan, radikalisme, dan anti RKRI. Sehingga pembelajaran itu bisa tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai moderasi, dan juga nilai-nilai yang tetap menjunjung tinggi NKRI. Anak-anak mengerjakan soal Bu Nadia, langkah selanjutnya apa nggih? Apakah ada nanti pengumpulan, setelah pengumpulan adakah nanti Bu Nadia analisis soal dan lain sebagainya? Oke. Jadi setelah mengumpulkan, saya kan dapat nilai. Itu bisa dianalisis Pak. Kemudian di kelasnya akan saya bahas soal tersebut biar anak tahu bagaimana pembahasannya benar. Berarti nanti kami juga nanti ketika nilai itu sudah dicapai atau mungkin sudah terkumpul di Bu Nadia, nanti mungkin saya minta form terkait dengan analisis soalnya, kemudian hasil dari pembelajaran anak-anak sehingga nanti kita bisa menyusun atau mengetahui daya serap dari pembelajaran yang Bu Nadia sampaikan untuk bisa diserap anak-anak itu bisa kita bisa evaluasi bersama-sama. Ngaten nggih Bu Nadia. Mungkin itu Bu Nadia untuk supervisi, Bu Nadia untuk kesempatan ini dan alhamdulillah sudah cukup bagus. Saya lihat dari mulai perencanaan, Bu Nadia membuat modul, kemudian di pembelajaran juga merangsang untuk siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga secara asesmen juga sepertinya Bu Nadia juga sudah siap, tapi yang tadi kekurangannya masih untuk kisi-kisinya belum bisa dimasukkan di modul. Nanti ke depannya silakan dilengkapi. Kemudian untuk lebih nanti untuk mengembangkan kemampuan kita belajar bersama sekali lagi di aplikasi Pintar tadi atau nanti mungkin barangkali ada undangan terkait workshop maupun pelatihan yang nanti mungkin Bu Nadia menjadi salah satu yang saya delegasikan ke
acara tersebut. Sekali lagi terima kasih Bu Nadia. Mungkin nanti ditingkatkan lagi, kita kembangkan lagi, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti usaha kita semuanya bisa lancar sehingga nanti madrasah kita bisa menjadi madrasah yang maju lagi. Oke, terima kasih Bu Nadia. Monggo dilanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.